Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial di Google Classroom, di mana pada tutorial yang pertama kita sudah mencoba membuat kelas pada Google Classroom dan beberapa atau sedikit bagaimana memberikan informasi atau pengumuman di forum. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat absen pada Google Classroom. Jadi membuat absen dengan memanfaatkan Google Classroom. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu klik Google Chrome-nya. Kalau seandainya Bapak Ibu pernah membuka Google Classroom, maka Bapak Ibu boleh mengetik seperti yang di video yang pertama, atau Bapak Ibu bisa klik yang titik 9 ini. Nah, di titik 9 ini di situ ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa klik atau cari. Nah, di sini ada classroom-nya. Bapak Ibu tinggal klik classroom-nya. Nah, karena kemarin sudah membuat kelas, maka otomatis di dalam kelasnya itu ada, di dalam Google Classroom-nya ada kelas yang kemarin kita buat. Itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat absen pada salah satu kelas. Kita klik saja salah satu kelas. Maka nanti akan muncul 4 jendela. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Kita coba dulu ketik atau klik tugas kelas. Pada saat Bapak Ibu klik tugas kelas, maka di sini ada tanda plus buat. Oke, karena kita mau bikin absen, Bapak Ibu klik buat. Lalu nanti di bawah ada banyak item yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kita coba klik topik dulu untuk memberi nama absen. Absen. Gitu ya. Absen, maka Bapak Ibu klik tambahkan. Oke, kita sudah ada absen sebagai topik yang pertama. Lalu kita akan melanjutkan membuat absennya dengan form yang ada di Google Classroom ini. Bapak Ibu bisa klik materi, bisa klik pertanyaan. Kita klik materi saja. Kita beri judul absen semester ganjil misalkan. Ganjil tahun ajaran 2020-2021. Misalkan saya akan membuat absen untuk 1 semester. Misal kan. Boleh juga Bapak Ibu membuat absen untuk 1 bulan. Dan seterusnya. Jadi terserah Bapak Ibu maunya seperti apa. Kenapa saya contohkan absen untuk 1 semester? Biar nanti sekalian untuk 1 semester. Nah, deskripsinya bisa Bapak Ibu tulis apa kira-kira yang pantas untuk dibuatkan atau untuk mengingatkan kita. Misalkan saya tulis absen pertemuan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester misalkan. Misal demikian. Lalu Bapak Ibu, karena kita akan membuatnya di dalam Google Classroom-nya, maka Bapak Ibu klik buat. Tapi kalau misalkan di tempat lain, misalkan dari form yang lain, maka Bapak Ibu bisa klik link, lalu linknya Bapak Ibu tempelkan. Oke,
Karena yang akan kita lakukan adalah pada form yang ada yang di Google Classroom ini, maka Bapak Ibu klik buat. Nah, nanti setelah klik buat, di dalamnya ada 5 item, yang kita pilih adalah formulir. Oke, kita klik formulirnya, nanti akan muncul form atau Google Formulir. Nah, yang pertama adalah isi title formnya. Tadi kita tulis absen atau presensi ya. Presensi semester ganjil misalkan. Ganjil, deskripsinya presensi KBM atau daring boleh selama 1 semester tahun ajaran misalkan 2020-2021. Lalu karena kita bikinnya adalah 1 semester, maka langkah pertama yang Bapak Ibu tulis, ini usulan aja, sebaiknya pertanyaan yang pertama adalah memilih bulan ya. Pilih bulan misalkan. Pilih bulan. Nah, pilih bulan berarti yang pertama, ini jangan lupa pilihnya pilihan ganda boleh atau yang ke bawah juga boleh. Ya. Nanti jangan lupa di sini wajib diisi. Jadi digeser sampai muncul warna ungu ya. Kemudian Bapak Ibu klik, misalkan semester ganjil itu mulai bulan Juli. Kemudian kita tambahkan Agustus. Kemudian kita tambahkan September, kemudian Oktober, kemudian November, kemudian Desember. Oke, ada 6 bulan ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik tanda plus yang sebelah kanan, tambahkan pertanyaan. Karena yang pertama adalah anak itu memilih bulan misalkan dia memilih bulan Juli, maka di pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu ketik pertemuan aja. Pertemuan misalkan. Boleh tulis pertemuan ke-1 atau boleh juga klik minggu ke-1 misalkan. Atau pertemuan pertama atau minggu kedua. Karena paling banyak itu 5, maka Bapak Ibu ketiknya sampai minggu ke-5. Minggu ke-4. Kemudian minggu ke-5. Nah, setelah anak-anak itu milih minggunya, maka tambahkan lagi pertanyaan berikutnya adalah apa nih, misalkan kalau untuk pelajaran yang hanya 1 kali dalam seminggu, berarti tidak perlu diberikan pertanyaan tambahan. Tapi kalau misalkan dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan,
maka di sini berarti Bapak Ibu tambahkan lagi pertemuan mingguan misalkan. Pertemuan mingguan. Berarti ada dua opsi. Ke 1 misalkan. Atau pertama ya. Pertemuan mingguan berarti pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua. Nah, kalau misalkan satu minggu hanya satu, pasti anak itu akan selalu memilih pertemuan pertama saja. Kalau sudah, maka pertanyaan berikutnya adalah tulis nama misalkan. Tulis nama lengkap. Nah, kalau tulis nama lengkap berarti pilihnya jawaban singkat ya. Nah, ini tidak ada alternatif lain. Pilih nama lengkap. Habis itu jangan lupa ini ya, semuanya diklik wajib. Kalau yang tadi misalkan kelewat, dicoba diperiksa dulu. Oh ini belum, berarti jangan lupa diklik wajib. Begitupun yang ini klik di sembarang tempat aja. Klik wajib. Kemudian yang ini juga sama. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Tulis nama lengkap, kemudian kita lanjutkan. Klik sembarang tempat sehingga muncul tulisan demikian. Lalu klik. Misalkan mau nulis nomor absen misalkan. Tulis nomor absen. Nah, kalau misalkan mau dapat diurut nanti kelasnya, maka bisa dituliskan contohnya lah, misalkan 12 1 1001 misalkan. Ini artinya 12 MIPA 1 nomor urut 1 misalkan. Misal kan. Ini kalau misalkan ingin dijelaskan boleh. Artinya kelas 12 MIPA A atau MIPA 1 boleh nomor 001. Misal ya, ada keterangan itu atau nanti Bapak Ibu bisa jelaskan di by WA. Nah, karena di sini nomor absen, maka sebaiknya tulis angka biar nanti kalau ada anak menuliskan huruf, maka dia tidak mau. Gitu ya. Oke, kalau sudah tulis ini, maka kalau ingin mengurutkan atau ingin mendeteksi lagi dia kelas berapa, Bapak Ibu boleh tambahkan, boleh tidak. Cukup sampai sini, misalkan nanti pertanyaan berikutnya adalah tinggal absensinya, hadir, sakit, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan mau diurut lagi, misalkan kelas, misalkan tulis kelas, misalkan, atau pilih kelas. Nah, misalkan pilih kelas, nah nanti Bapak Ibu kalau kelasnya ada banyak, maka klik di sini banyak, misalkan kelas 12 MIPA A. Kalau form ini hanya untuk kelas MIPA aja, Bapak Ibu kelas khususkan MIPA saja. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu ngajar IPA IPS, maka ini dituliskan aja peminatan misalkan. Pilih peminatan misalkan. Pilih peminatan. Nah, berarti kalau pilih peminatan cuman ada dua. Misalkan MIPA, yang keduanya adalah IPS. Nah, nanti anak-anak akan milih MIPA atau IPS. Gitu ya. Bisa ya? Nah, ini boleh drop down, boleh juga pilihan ganda. Nah, tinggal nanti diklik. Kalau drop down nanti yang muncul cuma 2.
Tapi kalau misalkan 2 sebaiknya pakai pilihan ganda aja. Drop down itu kalau misalkan ada 10, 12, nah baru drop down. Biar yang muncul cuma 1 saja, jadi nggak kelebaran formnya. Udah ya? Nah, habis itu klik lagi, tambahkan. Nah, baru di sini pilih kelas misalkan. Misalkan pilihnya 12A misalkan. Artinya berarti MIPA 12A, ya kan? Di sini 12B artinya IPS 12B misal, atau IPA 12B boleh. Nah, tergantung dari banyaknya kelas di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada 4, Bapak Ibu klik sampai D misalkan. Kalau ada 5 berarti klik sampai E. Ada 6 klik sampai dan seterusnya. Nanti tinggal di sekolah Bapak Ibu kelas MIPA ada berapa, kelas IPS ada berapa. Rata-rata kan biasanya seimbang. MIPA ada 4, IPS ada 4. Atau MIPA ada 3, IPS ada 3. Tapi kalau MIPA ada 12, IPS cuma 1, nah sebaiknya formatnya tidak demikian. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan dokumentasi aja. Nah, setelah itu, setelah nama, kemudian nomor absen sudah ditulis, dia memilih peminatan apa IPA IPS, memilih kelas mana dan seterusnya. Lalu yang terakhir berarti tulis pertanyaannya adalah kehadiran misalkan. Kehadiran atau absensinya boleh. Misalkan hadir, kemudian izin, kemudian sakit misalkan. Nah, nanti anak-anak kalau misalkan dia ada keperluan maka ditulis izin. Kalau dia lagi dirawat maka dia klik sakit. Kalau hadir dia klik hadir. Gitu ya. Nah, kalau sudah merasa cukup maka Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau misalkan nanti di preview ada yang belum merah, berarti ada yang lupa menuliskan wajib. Nah, ini jangan lupa wajib. Maka sebelum dikirim, di preview dulu sebaiknya. Atau dicek dulu apakah sudah diklik wajib semua diisi. Nah, kalau sudah wajib semua diisi, itu berarti sudah benar. Nah, Bapak Ibu tinggal preview dulu. Jangan langsung kirim ya. Pratinjau. Ditinjau dulu kira-kira apa. Nah, ini presensi semester ganjil. Jadi, nanti anak-anak akan milih bulan Juli atau Agustus dan seterusnya. Untuk kegiatan belajar bulan Juli, berarti nanti anak akan klik Juli. Kalau misalkan Agustus, dia akan Agustus saja. Nah, ini berarti sudah bekerja benar. Jadi, nggak mungkin anak milih Juli dan Agustus. Pasti salah satu ya. Begitupun pertemuan, kalau dia bilang minggu ke-1, maka minggu 1. Misalkan Juli itu mulai minggu ke-3, maka anak pilih minggu ke-3. Ya, minggu ke-4 dan seterusnya. Kemudian pertemuan mingguan, berarti pertemuan pertama, pertemuan kedua. Misalkan hari Senin, hari Kamis, atau hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Gitu ya. Tulis nama lengkap, namanya siapa. Kemudian tulis nomor absennya apa. Kemudian pilih MIPA atau IPS. Nah, kalau dia sudah milih MIPA, maka pilih kelas apa? Nah, kelas 12 MIPA A. Berarti kan artinya anak itu 12 MIPA A. Hadir, misalnya klik hadir, baru nanti anak itu akan kirim. Gitu ya. Oke, kalau sudah oke, maka Bapak Ibu tinggal atur. Oke, ini presensi absen. Jadi kalau misalkan sudah, bisa kirim, bisa juga di close aja. Oke, itu. Nah, nanti akan muncul responnya ada tidak. Kalau sudah diisi nanti akan ada tulis respon. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kalau seandainya wajahnya mau diganti, berarti ganti sesuaikan temanya. Warna biru, saya maunya warna kuning. Ya, berarti nanti kuning. Kalau mau merah, nanti klik merah. Kalau mau biru, nanti biru. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau pilih gambar, mau tambahkan gambar ya, tambahkan silakan. Gambar apa misalkan yang mau dipasang di sini? Apakah gambar sekolah? Kalau misalkan sekolah berarti harus unggah. Misalkan saya mau pakai lambang sekolah misalkan. Nah, berarti harus cari di mana namanya di folder Bapak Ibu. Kalau seandainya ada, nah, silakan dicari. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti pilih yang ada sesuai dengan yang ada di situ. Kalau nggak ada ya
tema yang ada aja, yang ada di sini. Misalkan mau yang gambar ini ya, pilih aja. Nanti tinggal disisipkan. Nanti akan muncul di atasnya temanya. Gitu ya. Seperti ini. Kalau enggak juga tidak masalah. Fontnya, ini kan fontnya, gaya fontnya mau misalkan mau dirubah. Bapak Ibu tinggal rubah. Mau seperti apa. Mau yang demikian. Atau mau formal. Nah, Bapak Ibu ketik formal. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, yakin, sudah di preview, nah, boleh dilihat setelannya. Kalau misalkan presentasi berarti ini. Kalau umum berarti umum. Kalau mau presentasi nanti presentasinya tampilnya apa nih? Tampilkan status progres misalkan. Acak urutan. Nggak usah ya, nggak usah diacak. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain boleh. Tampilkan status progres boleh. Oke. Kalau mau kuis sini, karena itu bukan kuis, maka jangan klik kuis, karena kuis nanti akan dijadikan sebagai kuis. Nah, kalau misalkan dia sebagai kuis, tinggal ini. Karena itu bukan, berarti hanya sebagai presensi aja. Kemudian umumnya apa nih? Mau dikumpulkan lewat email, kumpulkan alamat email boleh, atau batasi satu tanggapan boleh. Karena ini untuk berulang-ulang, berarti jangan dibatasi satu tanggapan. Karena nanti akan dipakai untuk selama satu semester. Edit setelah mengirimkan boleh. Kalau misalkan sudah mengirimkan ada kesalahan, bisa diedit. Kalau tidak mau diedit ya berarti tidak bisa. Memungkinkan anak salah klik boleh aja. Jadi beri kesempatan anak untuk mengedit. Lihat diagram ringkasan dan respon teks boleh. Jadi kalau misalkan diminta untuk melihat, takut ada salah, boleh. Kalau enggak ya langsung aja dimatikan. Gitu ya. Oke. Lalu simpan. Nanti setelah itu baru kirim. Nah, pada saat dikirim nanti akan masuk ke formnya itu di sini. Kita lihat dulu kelasnya. Nah, nanti Bapak Ibu tarik aja geret ada di bawah absen. Nah, sudah ada. Nah, sekarang kita buka akun lain yang bertindak sebagai murid. Oke, misalkan saya coba ngecek apakah absen itu sudah berjalan atau tidak. Saya coba pakai akun lain, misalkan akun Muhammad Rizky. Oke. Nah, kalau dia mau masuk ke kelasnya, ini ada di kelas A ya. Kelas A kasih dulu kodenya. Oh iya, kalau seandainya absen itu untuk seluruhnya berarti nanti diformat untuk seluruhnya. Kalau misalkan dia untuk kelas A, nanti kasih Rizky misalkan untuk kelas A. Kalau dia mau kelas B berarti dia untuk kelas B. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu apakah Rizky sudah masuk ke dalam kelas atau belum. Nah, kalau belum berarti dia masukkan dulu ke kelas. Oke. Nah, kita klik seperti yang pertemuan pertama, di copy, nanti suruh berikan ke muridnya kelas A, ke grup kelas A, lalu berikan ke mereka untuk gabung. Kalau misalkan mereka anak-anak kelas 12A belum punya Gmail, harus bikin akun Gmail dulu. Oke, anggaplah Rizky sudah punya akun Gmail. Nah, di sini tinggal klik yang 3, dia pilih classroom. Nanti dia akan masuk ke kelas mana. Kalau misalkan dia sudah punya kelas, dia akan ada di kelasnya. Kalau belum berarti dia belum. Ternyata dia sudah ada di kelas A. Sekarang kita klik Rizky, apakah ada absen di situ? Kalau misalkan belum berarti yang tadi belum diposting. Lihat di tugasnya. Ya, berarti yang tadi yang absennya belum di post. Yang sudah di post apa? Di tempat Rizky adalah di sini ada limit tab berhingga. Nah, kita cek dari gurunya apakah benar ada limit tab berhingga. Ternyata ada. Di Rizky ada limit tab berhingga. Kalau misalkan yang tadi absen belum, maka kita lihat di kelas A berarti harus dikirim dulu.
ininya. Oh, baru berupa draft, berarti harus dikirim. Oke, kalau sudah edit, kita lihat. Oh, ini kelasnya belum dipilih nih. Kelas AB, misalkan untuk semua kelas. Berarti saya pilih semua. Untuk semua anak, baru posting. Nah, kalau sudah diposting, berarti nanti akan muncul di semua kelas. Nah, nanti kita lihat apakah kelasnya Rizky sudah ada tentang absen. Nah, kalau sudah, berarti akan muncul di informasi di forum biasanya atau di tugas. Nah, berarti absennya sudah dikirim. Nanti Rizky tinggal mengklik ini, absen. Nah, nanti dia akan masuk absen itu ke absen gurunya. Maka dia wajib isi. Misalkan ini anggap sebagai murid. Rizky itu sebagai murid dari kelas 12 MIPA A. Klik Juli. Kemudian minggu ketiga ya, bulan Juli itu. Pertemuan pertama. Kemudian tulis namanya Muhammad Rizky. Kemudian nomor absennya misalkan dia 12 1 ya, karena dia MIPA 1. MIPA itu 1, IPS itu 2, berarti 12 1 1. Nomor absennya misalkan 25 025. Oke, dia kelas MIPA misalkan. Lalu MIPA-nya MIPA A. Karena dia 1. Dia hadir. Nah, kemudian kirim. Nah, nanti absen ini akan masuk di gurunya. Akan masuk di gurunya. Nah, tinggal dilihat aja di gurunya apakah Rizky sudah ada. Tinggal lihat di responnya. Lihat apakah ada. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ada masuk nih. Satu orang, satu tanggapan. 100% karena dia hadir di bulan Juli ya. Nah, ini yang namanya Rizky hadir. Oke, nomor absennya 12 11 025 peminatan. Oke. Nah, ini si Rizky. Kalau si Rizky sudah masuk, nanti tinggal direkap aja atau mau di-download boleh tanggapannya atau misalkan dilihat di spreadsheet-nya semacam Excel kalau di Windows. Gitu ya. Oke, jadi untuk melihat respon kalau muncul demikian maka Bapak Ibu tinggal klik yang tadi tanda pensil ya. Nanti ada muncul respon satu orang. Satu murid sudah mengabsen. Gitu ya. Oke, balik lagi ke kelas. Jadi itulah cara membuat absen dengan memanfaatkan form yang ada di Google Classroom. Oke, cukup sekian untuk tutorial yang kedua ini, pembuatan absen. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana caranya memberikan tugas atau membuat kuis dengan menggunakan form yang ada di Google Classroom. Demikian untuk pertemuan yang kedua ini atau tutorial yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.